Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah insiden internasional yang lagi hangat-hangatnya nih, dan perkembangannya cepet banget. Fokus kita hari ini bakal mengarah ke Laut Mediterania Timur. Ini bukan sekedar berita luar negeri biasa, melainkan sebuah teka-teki diplomasi tingkat tinggi yang super kompleks, dan ini menyangkut keselamatan warga negara kita sendiri di perairan internasional. Yuk, kita mulai urai benang kusutnya. Oke, kita langsung masuk ke inti masalahnya ya. Jadi, ada 9 warga negara Indonesia, 9 WNI kita, yang saat ini ditahan di perairan internasional oleh militer negara asing. Nah, pertanyaan besarnya, gimana coba caranya pemerintah kita menyelamatkan mereka kalau kita sama sekali nggak punya jalur komunikasi atau hubungan diplomatik resmi sama pihak yang menahan? Ini benar-benar manuver diplomasi yang sangat menantang, dan kita bakal bahas caranya. Bagian pertama, misi kemanusiaan menuju Gaza, atau yang secara internasional dikenal dengan Armada Global Sumut Flotilla 2.0. Nah, buat paham konteks insidennya, kita mundur sedikit ya. Coba perhatikan angka 50 ini. Angka ini penting banget, karena pekan lalu ada lebih dari 50 kapal yang berangkat bareng-bareng dari Pelabuhan Marmaris di Turki, menuju perairan Mediterania. Jadi ini bukan sekadar 1 atau 2 kapal logistik aja, ini adalah armada laut skala besar yang sangat terorganisir dan bergerak di bawah sorotan dunia. Terus, apa sih isi dari armada sebesar itu? Pihak penyelenggara bilang kalau ini tuh murni misi solidaritas internasional. Tujuannya buat menantang blokade laut secara damai dan nganterin bantuan logistik serta medis ke Gaza. Kapal-kapal kayak Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys ini nggak diisi sama pasukan bersenjata. Isinya itu relawan sipil dari berbagai negara, tenaga medis, dan juga jurnalis yang meliput perjalanan ini. Lanjut ke bagian 2, kronologi intersepsi di Mediterania. Tapi sayangnya, pelayaran damai ini terhenti di tengah jalan. Coba kita lihat urutan waktunya biar jelas. Setelah berangkat dari Turki pekan lalu, situasi memanas di hari Senin. Kementerian Luar Negeri Israel ngeluarin peringatan keras supaya konvoi ini segera putar balik tepat 1 jam sebelum pencegatan. Terus, Senin pagi, militer Israel beneran mencegat armada ini di perairan internasional sekitar 250 mil dari pesisir Gaza. Besoknya, di hari Selasa, sekitar 100 aktivis termasuk 9 WNI kita tadi dipindahkan secara paksa ke pelabuhan Ashdod di Israel untuk ditahan. Seperti biasa dalam insiden internasional kayak gini, ada 2 sisi cerita yang bertolak belakang ya. Di satu sisi, dari pihak penyelenggara ngelaporin kalau aktivis mereka yang nggak bawa senjata itu diperlakukan nggak manusiawi, diikat dan disuruh berlutut sama penjaga. Ini jelas mereka sebut sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi di sisi lain, otoritas militer Israel menegaskan kalau mereka udah ngasih peringatan sebelumnya. Pencegahan ini diotorisasi langsung sama PM Benjamin Netanyahu dengan alasan keamanan mutlak, yaitu buat menegakkan blokade yang udah ada sejak 2007 demi mencegah penyelundupan senjata. 2 sudut pandang yang sangat berbeda. Kita masuk ke bagian 3, penahanan 9 WNI. Dari gambaran besar tadi, sekarang kita fokus ke elemen manusianya, khusus warga negara kita. Ini daftar nama yang udah dikonfirmasi sama Kementerian Luar Negeri RI. Kalau kita perhatian kategorinya, sebagian besar dari mereka itu murni relawan kemanusiaan dari NGO terkenal, kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Smart 1711. Tapi, ada 4 nama yang bersatu sebagai jurnalis dari media nasional kita, seperti Republika, Tempo, dan iNews. Dan asal tahu aja, perbedaan status ini krusial banget loh di mata hukum internasional. Bagian 4, jurnalis di tengah konflik. Status jurnalis ini bawa kita ke poin yang sangat menarik. Hukum internasional itu benar-benar ngasih perlindungan yang sangat spesifik buat pekerja pers di medan kayak gini. Kutipan dari pemimpin redaksi Republika ini nekenin banget posisi mereka. Jurnalis di sana bawa kamera dan hati nurani, bukan senapan. Mereka nggak berpihak ke siapa-siapa. Makanya kriminalisasi terhadap jurnalis yang lagi liputan kemanusiaan di perairan internasional ini langsung memicu kecaman luas di seluruh dunia. Nah, fakta bahwa mereka sekarang ada di fasilitas penahanan di Ashdod bawa kita balik ke pertanyaan awal tadi. Gimana caranya Indonesia membebaskan warganya? Kita nggak punya kedutaan di sana, nggak ada utusan khusus yang bisa langsung telepon buat lobi-lobi, karena memang hubungan diplomatik resmi kita nol. Mari kita bahas di bagian 5, tantangan diplomasi tanpa hubungan. Ini dia kondisi krisis diplomasi yang sebenarnya. Menko Yusril Iza Mahendra mengakui realitas hukum yang keras ini. Pemerintah kita secara harfiah benar-benar terikat sama batasan sistem. Keadanya jalur langsung ini bikin setiap informasi, negosiasi, bahkan sekedar buat ngecek kondisi 9 WNI kita harus melewati rute memutar yang panjang dan super ribet. Jadi gimana solusinya? Poin krusialnya pemerintah lewat kantor staf presiden nggak tinggal diam. Mereka langsung putar otak bikin jaring diplomasi alternatif. Karena nggak bisa langsung, Indonesia manfaatin negara ketiga dan badan internasional. Koordinasinya dialihkan lewat KBRI kita di Ankara,
Kairo, Roma, dan Amman. Bahkan pemerintah udah siapin rencana cadangan buat nerbitin paspor darurat atau SPLP, jaga-jaga kalau paspor asli mereka disita. Intinya, segala cara disiapin biar mereka bisa dievakuasi pulang dengan aman. Dan beruntungnya dalam diplomasi ini, Indonesia nggak sendirian. Coba lihat angka 10 ini. Angka ini mewakili setidaknya 10 negara, termasuk Turki, Spanyol, dan Brazil, yang warganya juga ikut ditahan. Negara-negara ini udah ngebentuk koalisi buat ngasih kecaman keras bareng-bareng. Tekanan kolektif internasional inilah yang jadi kartu as kita buat mendesak pembebasan saat negosiasi tatap muka mustahil dilakuin. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Kalau relawan sipil dan pekerja pers yang jelas-jelas nggak bersenjata aja bisa dicegat dan ditahan di perairan internasional dengan dalih keamanan, kira-kira presiden apa yang bakal terjadi buat misi kemanusiaan di masa depan? Batas antara keamanan suatu negara sama hak asasi manusia global makin diuji di sini. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan mendalam hari ini ya. Jangan lupa buat terus pantau perkembangan ceritanya karena ini masih terus bergulir. Sampai jumpa!